Jadi kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue pribadi waktu gue kerja di pabrik. Oke Bang Tio, makin penasaran nih ceritanya. Ya udah, mulai ceritanya. Di sini pengalaman pribadi gue waktu gue pertama kali kerja di pabrik. Jadi sama seperti orang-orang yang lainnya ketika baru lulus sekolah, ya gue cari kerja. Selang sebulan 2 bulan gue ditawarin kerja sama temen gue, ya sebut aja namanya Reza, di salah satu pabrik di daerah Banten. Terus gue udah apply. Nah, selang 2 minggu gue dipanggil untuk tes dan interview. Dan selang sebulan dari tes dan interview, alhamdulillah gue diterima dan kerja di sana, di pabrik yang baru di daerah Banten itu. Nah, 2 minggu awal ketika gue masuk itu masih normal, maksudnya masih Ini biasa kalau boleh tahu, aja. pabriknya pabrik apa ini? Pabrik makanan, jadi kayak kita produksi makanan. Pusatnya gitu ya? Iya, pusatnya gitu. Dan nanti setelah produknya jadi disuplai ke Oh, oke. toko-toko yang ada, intinya kayak gitu. Oke. Lanjut Bang Tio, lanjut. Jadi pertama kali gue masuk, tim kita itu sama gue ada berlima. Itu ada Reza, temen yang ngajakin gue, terus Ray, Adi, sama si Ali. Di 2 minggu awal tugas gue adalah nemenin teman-teman ini. Jadi misalnya hari Senin si Reza yang masuk si pagi, terus bareng gue. Besoknya Ali masuk, terus kemudian bareng gue juga. Jadi selama 2 minggu gue di trainer bagaimana pekerjaannya, lingkup kerjanya, dan yang lain. Itu satu shift berdua apa sendiri sih? Shift dalam satu hari itu 3 shift. 3 shift? Nah, 3 shift. Terus shift pertama itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Shift kedua itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Terus dari shift ketiga dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan satu shift Berarti itu nggak di ada rolling. stopnya ya? Iya. Jadi ya selama 2 minggu gue nemenin dan belajar sama teman-teman. Alhamdulillah nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Terus setelah 2 minggu gue mulai ditaruh di shift siang, ya dari jam 3 sampai jam 11 malam. Kemudian setelah sebulan gue baru ditaruh di shift malam dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Berarti shift 3. Nah, shift 3. Dan itu di rolling, jadi dalam seminggu itu pasti kena shift pagi, shift siang, shift malam. Selang sebulan, salah satu teman kita yang paling senior itu namanya Ray, itu mengajukan resign, padahal dia yang paling senior dan paling lama. Setelah kita cari tahu, itu alasannya pengen pekerjaan yang baru atau tempat yang baru dari beliau ya. Tapi gue penasaran sama si Ray ini, kenapa alasannya keluar. Dan gue tanya temen gue yang namanya si Reza ini. Kata si Reza, dia sempat ngelihat Ray ketika pergantian shift. Si Ray shift malam sampai jam 7 pagi dan Reza ini start dari jam 7. Ini Ray ini mukanya aneh, kayak abis ngelihat sesuatu, dan tumben-tumbenan diem doang di kantor kita. Dan gue jelasin sedikit, kantor kita itu ada di belakang pabrik, jadi tempat-tempatnya mesin dan lain-lain. Dan di belakang pabrik itu masih bisa dibilang hutan, sejenis hutan-hutan ya, modelan pohon-pohon pinus tinggi-tinggi. Bener-bener hutan gitu ya? Dan masih hutan. Dan ada 2 pohon ceri kembar di belakang kantor, dan itu terlihat dari kantor kita, kayak gitu. Jadi di belakang kantor tuh ada pohon ceri 2. Iya, kembar. Oh ya, Berdempetan kayak gitu. Dan di situ juga ada kolam ya, pembuangan akhir kayak gitu. Dan kalau boleh tahu nih, tadi kan saya dengar nih, si Ray ini senior nih, paling senior ya. paling senior. Itu bener-bener ketika dia resign itu ke kalian nggak ada ngomong, gue ngelihat apa gitu atau gimana gitu. Sedangkan cerita dari
tadi kan katanya dia teman yang satunya siapa tadi? Reza. Ya Reja ngelihat si Ray itu kayak dalam keadaan tatapan yang kosong, atau mungkin abis ngeliat apa gitu. Dari Ray-nya sendiri nggak ada omongan ke kita, tapi yang perlu digarisbawahi, baik gua orang yang baru maupun orang yang lama baru sebulan 2 bulan pindah ke pabrik yang baru ini. Jadi Jadi belum lama ya. jadi belum ada yang lama lah di pabrik baru ini. Dan anehnya itu kalau menurut pandangan gua, setelah pindah dan setelah shift malam baru Ray ini mengajukan resign. Begitu. Iya, setelah shift malam itu. Iya, setelah shift malam itu. Dan nanti sebenarnya kalau awal yang gua tahu itu ketika gua masuk, gua emang menggantikan si Ray ini. Namun si Ray ini akan dipindahkan ke bagian yang lain. Kayak Jadi gitu. si Ray itu hanya sebatas ya nemenin lah Iya. junior-juniornya buat memperkenalkan tempat dan lain-lain ya. Nah, harusnya kayak gitu. Oke, lanjut, Tapi Bang. ini malah resign kan. Nah, terus yang gue rasain awal-awal ya shift malam, karena tugas kita itu controlling, jadi kita masuk ke setiap ruangan, mastiin suhu di ruangan tersebut sesuai standar, enggak kedinginan atau enggak terlalu kepanasan, karena kan berpengaruh ke bahan baku, takutnya bahan bakunya busuk atau apa. Nah, seperti biasa tiap shift 1, shift 2, shift 3 itu pasti controlling ke semua area pabrik dan semua area ruangan. Kalau malam kita cuma sendiri dan itu controlling cuma pakai center, itu masuk segala macam. Ya, di awal itu ketika gue shift malam itu ngerasain kayak ada yang ngikutin aja sih, tapi gue dalam diri gue ngerasa ya udahlah. Itu jam berapa tuh? Biasanya gue mulai ngiter itu dulu sekitar jam 1, jam 2 pagi itu gue pasti ngiter, terus kemudian menjelang subuh itu akan ngiter lagi ya, antara sekali sampai 2 kali sih, hanya setiap shift itu untuk muter kayak gitu. Nah, terus pas muter, pas awal shift malam itu gue ngerasain kayak ada yang ngikutin, tapi pas dilihat ya nggak ada. Ya udahlah, gue ngerasanya ya udah nih, dunia lu ya dunia lu, jangan saling ganggu lah. Masih positif thinking. Thinking. Terus ya selang 2 minggu pokoknya gue udah mau jalan 2 bulan di pabrik tersebut. Nah, singkat cerita gue pulang ke kosan. Saat itu kalau nggak salah gue habis shift malam, jadi gue pulang jam 7 pagi sorry. Terus yang shift 3 berarti ya? Iya, shift 3 gue pulang jam 7 pagi, terus gue balik ke kosan. Nah, biasanya itu kita itu kalau udah selesai shift 3 pasti libur sehari, jadi 6 hari masuk, 1 hari libur kayak gitu. Karena besoknya gue libur, udah gue tidur lagi lah, terus malas-malasan di kosan. Singkat cerita, menjelang maghrib gue sholat maghrib, terus gue ketiduran. Nah, di sini habis sholat maghrib ketiduran gitu. Ketiduran. Nah, di sini yang epicnya atau yang puncaknya, yaitu ketika mungkin bahasanya rep-repan ya, tapi gue di situ masih sadar, gue masih bisa ngeliat, gue masih bisa ngerasain dan lain-lain. Dan di situ gue ngerasain pas gue ketiduran itu gue didekep sama cewek. Ini didekepnya gimana nih? Jadi tangan, posisi lu tidur gimana nih? Jadi posisi gue tidur itu menghadap langit-langit. Tengkar apa? Terlentang ya? Iya, terlentang. Terus gue masih ingat banget jelas si cewek ini tuh di atas gue, ngedekep tangan pakai 2 tangannya ke muka, dan gue masih bisa ngelihat dari sela-sela jarinya itu kalau si cewek ini pakai baju putih, ada corak-corak biru sedikit, terus ada robek-robek, tapi mukanya ketutupan rambut yang panjang.
terus kukunya juga panjang-panjang. Terus di situ gue nggak bisa ngomong apa nggak bisa, ya cuman meronta aja sama berdoa dalam hati, ya Allah ini kenapa gitu, kenapa bisa. Berarti lu ketika si ya tadi katakanlah ya apapun itu bentuknya gitu yang tadi lu dekap lu ngerasain bener-bener kayak ya gue memang belum tidur gitu apa gimana, apa setengah Gue udah tidur tapi setengah sadar, ya jadi tiba-tiba didekap dan gue ya langsung berdoa dalam hati, ya Allah ini kenapa, maksudnya apa gue ada salah selama kerja ini, apa gue nggak izin dulu permisi dan nah lain-lain. itu dia sih kadang Jadi- kan biasanya gini nih ya beberapa cerita itu kadang terjadi karena ada sebab dan akibat kan. Biasanya orang ngelakuin kesalahan ya mungkin kencing sembarangan Nah, ataupun mungkin apapun itu. Nah, dan ya kita ya gak pungkirin lah kita hidup dengan makhluk begitu ya pasti ada lah ya. Cuman dunia kita yang berbeda. Nah itu mungkin makhluk-makhluk begitu ya tersinggung atau gimana. Sebelumnya lu ngerasa ada kayak ngelakuin kesalahan apa nggak sih sampai lu kok gue dibeginiin gitu. yang gue rasain, gue nggak pernah macem-macem atau ngomong yang macem-macem atau berperilaku yang di luar norma selama ini. Terus makanya gue mempertanyakan pasti deket tuh apa gue ada salah gitu. Terus ya pokoknya gue mempertanyakan diri gue dulu apa yang gue perbuat, dan akhirnya gue cuma bisa berdoa, ya Allah ini tolongin gitu, karena pas di deket itu gue ngerasain kayak susah napas juga, ngomong juga susah segala macam. Serem banget ya. Untungnya itu mukanya nggak ditunjukin, kalau ditunjukin mungkin. Tapi kan tadi lu Udah. bilang kayak lu bisa ngeliat salah-salah dari jarinya. Ya gue bisa ngeliat jarinya, tapi mukanya tuh ditutupin sama rambutnya. Mungkin kalau misalnya mukanya ditunjukin, mungkin udah pingsan atau gimana kali ya. Terus udah kali ya 10 menitan gue posisi 10 menitan. Ya gue sampai ya capek lah, Lama juga ya. capek. Terus akhirnya gue berdoa, terus hilang, gue langsung bangun. Nah besoknya itu Sebentar. Itu ketika hilang lu langsung sadar dan langsung bangun apa Langsung emang bangun. lu kayak kan kalau orang baru bangun tidur kayak nge-lag dulu atau gimana? Itu kayak karena lu mungkin dari awalnya udah sadar lu di bangun begitu, ketika dia hilang lu langsung bangun gitu. gue langsung bangun, gue langsung duduk, gue udah keringetan dan lain-lain. Dan gue inget banget besoknya itu kalau nggak salah Idul Adha, terus harus sholat Id. Terus gue langsung keluar kamar karena saking takutnya. Oh, berarti malah takbiran ya? Iya, gue langsung keluar kamar. Ya saking takutnya gue langsung beli makan. Pokoknya beli makan, gue harus tenangin diri gue dulu. Terus ya selang jam setengah 8-an ya gue baru balik lagi ke kosan. Terus gue langsung berpikir, itu apa gitu, apa yang gue lihat, apa yang gue rasain. Gue masih bertanya-tanya. Terus yaudah, gue setelah itu gue makan, terus sholat isya, terus ngaji dan lain-lain. Intinya adalah gue coba membentengin diri gue dulu, terus berharap ketika nanti pas tidur ya gue bisa tidur dan gak diganggu lagi. Nah pas ya jam 9-an, jam 10-an ya gue tidur, tapi yang mungkin masih kebayang-bayang, gue agak gelisah deh, bolak-balik bangun. Akhirnya sampai jam 2-an itu grup gue itu rame. Nah ramenya itu teman gue si Reza ini ternyata masuk shift malam. Oh ya, teman lu yang barengan itu ya. Nah dia masuk shift malam, ternyata ada salah satu mesin kita itu yang bocor. Jadi instalasinya itu bocor, dan itu tuh harus ditutup katup valve-nya itu di atas pabrik. Nah dia ke atas tuh sendirian, gak ditemenin security. Oh berarti security sama yang cek ini emang beda tugasnya ya. Beda tuh Jadi security untuk engineering. engineeringnya itu beda Oh, tugas. gitu. Nah dia ke atas tuh sendiri, dia nanya di grup, kan di situ ada seniornya, ada kepala-kepalanya. Pak, ini untuk ruangan ini bocor, katup valve-nya yang sebelah mana ya?
terus grup tuh rame, ternyata mungkin masih pada bangun atau masih gimana ya, jam 2an itu. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Grup tuh rame, ada salah satu atasan itu ngomong, ini berani ke atas sendiri. Ini Pak, ini saya udah di atas, saya cari katupnya. Ini si Reza ya? Iya, ini si Reza. Terus kata di atasannya ini, mendingan kamu cepet-cepet cari katupnya ada di sini, karena terakhir saya naik jam segituan, saya ngeliat cewek pakai baju putih di ujung pintu kamu masuk. Jadi itu di atas itu, ketika kita masuk instalasi atas itu cuma ada satu pintu untuk masuk dan keluar. Oh iya paham. Jadi itu di atasannya ini, ketika terakhir dia kejadian yang sama, dia harus tutup kartu pap itu di atas, dia terakhir ke sana ngelihat si cewek lagi berdiri di pintu itu ketika dia udah masuk. Jadi dia agak panik mungkin juga ya. Dia mendingan kamu cepet cari. Itu di grup dibilangin begitu. Iya. Dan malamnya yang abis maghrib itu gua abis didekep itu. Ya, saya lanjut. Terus teman gua si Reza ini langsung cepet-cepet nyari, dan alhamdulillah ketemu, langsung dia tutup, langsung dia turun lagi ke bawah. Oh, jadi nggak ada kejadian yang Jadi, aneh ya di situ. Aneh untungnya. Tapi gue setelah mengalami kejadian di dekep itu, gue waktu malam itu gue langsung hubungin si Reza, aneh, gue ngalamin kejadian gini. Oh, lu ceritain Heeh. yang tadi itu ke si Reza ini. Lu pernah nggak sih ngerasain yang sama? Maksudnya bukan cuma gue. Terus ternyata si Reza nih ceritalah ke security dan lain-lain. Nah, kalau dari si Reza sendiri, dia palingan cuma ngeliat ya lewat-lewat aja banyak gitu. Terus kalau teman gua si Adi dan si Ali ini namanya dipanggil. Jadi serem juga. dia lagi duduk di kantor, ya biasa kita jaga kalau shift malam, dipanggil namanya, Ali. Dan itu asalnya dari atas atau enggak dari dua pohon ceri kembar itu asal suaranya. Namun belum pernah ditunjukin yang kayak gua rasain. Oh, jadi kayak mereka cuma kayak dipanggil namanya. Dipanggil terus melewat ya Sekelebat gitu ya. sekelebatan gitu. Terus waktu kan gue masuk sesi pagi jam 7 gue masuk, ternyata ya berita itu udah nyebar lah. Si Rezanya cerita ke security, ke teman-teman. Pas gue nyampe, security bilang ke gue, kamu kemarin ngalamin ini ya? Ini. Iya Pak, si Reza cerita sama saya gitu kan. Nah, kalau saya sih suka ngalamin itu di kolam belakang. Emang Di kolam. jadi deket kantor itu ada kolam pembuangan. Nah, dan di situ ada 2 kolam. Nah, security suka ngelihat tuh banyak di situ. Nah, anak kecil main-main, terus entah ya cewek main air gitu kan. Tapi kata security yang cewek pakai baju putih itu emang tempatnya di atas. Oh, yang tadi si Reza benerin itu ya. Dan selama ini ternyata security itu setiap keliling pabrik itu gak mungkin sendiri, pasti berdua. Security pun Berdua. harus ditemenin. Berdua. Sedangkan si Reza, Sedangkan kita yang engineering sendiri. waduh. Padahal security udah lama itu. Iya, udah lama. Jadi Berarti cerita itu sebenarnya mungkin banyak cerita-cerita yang, mungkin banyak. tapi ya mereka ya udah nggak ceritain lagi. Mungkin biar ya yang lain nggak takut atau gimana. Dan anehnya setelah gua ngerasain hal yang di dekat situ, gua melihat secara langsung, selang sehari 2 hari gue diare terus ya. Dan punggung pundak gue itu kerasa berat banget kanan kiri. Dan percaya nggak percaya, itu dalam waktu seminggu berat gue bisa turun hampir 5 kilo saat itu. Dari 55 saat itu sampai mendekati 50, dan itu diare terus. Namun anehnya gue nggak demam.
gue masih bisa aktivitas dan lain-lain, tapi emang nafsu makan itu turun banget lah. Oh, lu berarti maksudnya tuh kayak lu ngerasain sesuatu yang kayak di benak lu tuh berat banget. Berat banget, kayak Tapi- lu ngegendong orang gitu. Sebenarnya kondisi itu sehat-sehat aja gitu. Iya, sehat-sehat aja. Terus ya tapi ya diare gitu-gitu. Berarti masih biasa lah kalau begitu ya. Itu biasa. Tapi anehnya pas gue di kantor itu nggak diare, tapi setelah masuk rumah Kosan? ya balik kosan itu baru mulai ya diarenya dan lain-lain. Kayak gitu, pokoknya dalam semingguan gue sampai turunnya hampir 5 kilo. Terus gue bilang ke orang tua gue, ini gimana kayak solusinya, kayak ini yang gue alamin, dari pandangan orang tua gimana. Oh, lu cerita semua ke orang tua Iya, gua lu cerita. apa yang lu alamin. Ya karena kebetulan nyokap gue itu juga bisa lihat, Oh, bisa bisa lah ya. ngerasain. Terus jadi Terus jawaban dari orang tua lu ketika lu udah cerita semua tentang kejadian kemarin itu gimana? dari nyokap gue bilang, udah nggak apa-apa, keluar aja. Oh, suruh resign ya? Iya, keluar, kamu buat surat resign, nanti keluar, nanti mama jemput gitu kan. Ya udah, gue buat surat resign, gue bilang ke Reza juga, ya gue kayaknya nggak kuat gitu, karena badan gue juga kena nih, gue bolak-balik diare, ya berat gue sampai hampir turun 5 kilo gitu kan. Kayaknya gue pengen berobat dulu deh, Ja, gue bilang kan, takut kenapa-kenapa, gue bilang kan. Udah, gue surat resign, terus di akhir bulan gue resign. Nah pas resign gue kan dijemput Iya. sama orang tua gue di kantor kan. Nah itu gue shift 2, itu terakhir masuk gue shift 2, gue balik jam 11 malam. Iya, iya. Nah gue dijemput, gue masuk ke kendaraan mobil saat itu, dan ini real kedua orang tua gue baru ngomong pas gue sampai rumah. Bokap gue bilang yang bawa mobil, "Lah kamu masuk, Pak, mobilnya jadi berat." Dan nyokap gue bilang, pas kamu masuk, Pak, dan mama lihat ke pabrik, di lantai 2 itu ada cewek. Gue merinding ceritanya. Ada cewek pakai baju putih natap kamu. Oh, bentar. Jadi orang tua lu tuh dua-duanya bisa ngelihat apa gimana? Nyokap gue bisa ngeliat, tapi kalau bokap gue ngerasain pas ngegas setelah gue masuk tuh mobilnya jadi berat. Yang bisa ngeliat tuh nyokap. Nyokap ngeliat waktu gue masuk mobil, ada cewek di lantai 2, tatapannya kosong, ngeliatin, pokoknya apa ngeliatin arah mobil lah, pakai baju putih. Terus ya gue bilang pas sampai rumah, gak mungkin orang kantor, orang udah jam 11 malam, pasti Iya. anak-anak kantor ya udah pada pulang gitu mungkin. Dan selang 2 hari gue mulai pengobatan tuh pakai daun bidara, terus mandi juga pakai garam dan lain-lain. Gue ngumpul keluarga, pas ngumpul keluarga ada mbak gue yang bisa ngerasain juga lah. Oh, sensitif lah ya. Nah sensitif, dia bilang pas dekat gue, intinya adalah kalau dekat gue tuh ngerasa jadi berat juga pundaknya. Dan ada bude gue tiba-tiba nyeplos, kan gue dipanggil Hilmi juga kan di keluarga. Hilmi, itu belakang kamu ada cewek cakep. Gue langsung diem gitu. Itu lagi ngumpul apa gimana itu? Lagi ngumpul keluarga siang-siang. Maksudnya ketika bude lu yang ngobrol gitu, yang lain gimana tuh? Ada diem lah langsung. Terus tanggapan lu ketika bude lu ngomong gimana? Ya gue bingung mau nanggepin apa, karena ya saat itu gue juga masih ngerasain pundak gue masih berat walaupun gue udah pengobatan. Oh, berarti sampai lu udah resign pun 2 hari setelah resign itu lu masih tetap ngerasain kayak gitu? Ngerasain. Jadi kalau kata nyokap gue, dia masih ngikut sampai rumah. Iya, dan ya pokoknya bener-bener gue clear ngerasain enakan
pola makan gue enak lagi dan lain-lain, itu ya seminggu lah. Pokoknya gue seminggu ya udah gue istirahat, paling ya kumpul keluarga itu doang 4+2 setelah gue resign gitu. Setelah kejadian dari yang di rumah si Bude lu ngomong begitu, itu sampai beberapa waktu kedepannya lu masih tetap ngerasain atau emang udah ya udah nggak ada aja, itu hilang begitu aja gitu atau gimana? Ya alhamdulillahnya selang seminggu gue ngerasain ya alhamdulillah udah enakan, pokoknya udah bener-bener lebih baik lah kayak gitu. Setelah gue ya coba berobat ya pakai daun bidara, terus ya mandi juga pakai garam dan lain-lain, terus ngaji dan Itu mandi pakai garam untuk apa ya? kalau kata nyokap sih ya ini nggak tahu juga ya, kalau katanya apa nyokap makhluk halus kurang suka dengan garam gitu-gitu lah, Oh, buat kayak untuk penangkal gitu ya ya? untuk netralisir Netralisir. badan kita Oh, netralisir. kayak gitu. Gue sih ada beberapa pertanyaan nih, karena dari tadi kan ngomongin pabrik, terus teman-teman yang tadi kan ada 4 temen lu ya, si Reza, si Ray, si Al sama Adi ya. Setelah lu keluar, pertanyaan pertama mungkin gue, setelah lu keluar nih, lu suka dapat kabar-kabar dari teman-teman lu yang masih tetap di situ nggak? Kayak gue juga digangguin nih atau gimana gitu? Kalau dari kabar Ray sendiri, selang gue keluar dia keluar dan gue nggak tahu alasan spesifiknya, ya tetap sama atau gimana gue nggak tahu. Tapi kalau karena gue kan paling sering kontakan sama Reja ya, karena Oh, si Reja. ya teman gue kan, ya dia palingan yang ngerasainnya ya lewatan, tapi bener-bener kayak ditampakin dan lain-lain dia enggak. Kalau si Reza kalau begitu-begitu bodo amat kali ya. Ya karena dia emang anaknya cuek juga sih kayak gitu, dia anaknya cuek juga. Berani juga ya dia. Sama Nah, satu hal tapi- lagi sih, Dia cuma bertahan tahun kalau nggak salah di sana, terus keluar resign. oh nggak lama juga lah, Iya, cuma nggak setahun. lama. Sama satu hal lagi ya, setelah kejadian begitu kan kayaknya kalau dari cerita lu tadi, gue penasarannya gini sih, itu pabrik dulunya bekas apa sih? Nah Kayak kan ada tuh cerita-cerita orang yang kadang, oh ternyata dulunya pabrik bekas A, apa tuh bekas apa gitu, sampai terjadinya hal-hal yang ya katakanlah banyak makhluk-makhluk begitu gitu. kalau bekasnya gue pribadi nggak tahu, tapi kalau kondisi pabrik itu, ini tuh pabrik baru, kayaknya bangunannya belum ada 6 bulan lah. Masih baru banget dong. Iya, masih baru banget ketika gue masuk. Ya luasannya ya lumayan gede, ada kali 2 hektar itu pabrik. Di di sebelah kanannya itu ada kayak pabrik kertas, namun di belakang pabrik itu masih ya model hutan-hutan pinus gitu yang tadi gue bilang. Berarti benar-benar pinggir hutan gitu ya? Iya, Ya, sebenarnya masih wajar sih ya, karena pinggir hutan ya mungkin tempat mereka, kitanya aja yang baru datang ke situ. nah Tadi kan kita sebelum tag ini kita sempat ngobrol ya, dan ini bukan kali pertama lu mengalami hal katakanlah ya goib lah apalah, ataupun ya yang berhubungan dengan ya makhluk halus lah. Kita nggak pungkirin kita hidup berdampingan dengan mereka gitu. Cerita yang kedua ini apakah lebih, menurut Bang Tio itu lebih serem yang dari pertama yang lu ceritain apa gimana tuh? kalau yang cerita kedua ini sekitar bisa dibilang 15 tahun yang lalu. Lama juga ya. Gue kasih bocoran sedikit ya tentang peti di rumah bekas Belanda, dan ini kejadian gue Itu relate banget gue berarti. ya alamin sekitar 15 tahunan yang lalu. Oh, oke, kalau begitu mungkin sampai sini aja ya. Untuk yang penasaran, tunggu cerita selanjutnya dari Bang Tio. Oke semua, terima kasih sudah mendengarkan.